Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19, tren urban farming atau bercocok tanam semakin meningkat. Namun masyarakat tahu tidak ya bahwa Jakarta memiliki lahan percontohan urban farming? Yuk kita cari tahu. Konsep urban farming kini berperan penting bagi masyarakat perkotaan, khususnya selama pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita tetap produktif meski di rumah saja. Dengan memanfaatkan lahan kecil, konsep yang satu ini menjadi mudah diterapkan dimanapun, bahkan di area perkantoran ibu kota, seperti di Balai Kota Jakarta. Tapi kira-kira apakah warga Jakarta tahu bahwa DKI Jakarta memiliki lahan percontohan pertanian di perkotaan? Saya belum tahu sama sekali kalau ada Balkot Farm. Tapi saya pengen tahu Balkot Farm itu di bagian mana sih? Soalnya sudah pernah main ke Balkot Farm tapi belum pernah lihat yang Balkot Farm-nya yang mana. Saya pernah ya waktu itu berkunjung ke Balkot Farm pada saat ada pameran, kebetulan ada pameran di dekat Balkot Farm tuh di depannya. Saya juga pertama nggak tahu sih Mbak, coba pas saya lihat-lihat bagus juga nih, ternyata di situ Balkot Farm itu pertanian kecil tapi luar biasa di situ. Menurut saya sih penting, karena banyak taman yang sudah berkurang daun dan di Jakarta sih butuh taman atau tanaman hijau gitu. Sangat penting sekali. Selain untuk keindahannya, kalau lahan hijau saya rasa itu untuk oksigen ya. Itu karena tanaman itu kan banyak sekali mengeluarkan oksigen yang kita butuhin karena di sini memang sudah padat dengan gedung-gedung bertingkat seperti itu ya. Jadi sangat penting menurut saya. Hai Mariska. Iya Ibu, kebetulan nih cuacanya lagi sejuk banget, terus aku jalan-jalan ke Balai Kota dan ketemu sama Balkot Farm ini. Lantas Bu Eli sendiri bisa menceritakan nggak gimana sih awalnya bisa ada Balkot Farm di sini Ibu? Ini kunjungan pertama Mariska kan? Iya banget. Ya, jadi Balkot Farm ini sesungguhnya didirikan pada tahun 2019. Ini merupakan kolaborator kita, Dinas KPKP, Dinas Kominfotik, kemudian Biro Umum, dan satu lagi dari Bank DKI. Lahannya memang terbatas, ya memang harus bagaimana caranya di DKI Jakarta dengan lahan yang terbatas, tapi kita bisa membudidayakan, seperti itu. Wow, menarik banget Ibu, karena kan jarang banget ya ada masyarakat yang bisa memanfaatkan meskipun lahannya sempit begitu ya Iya. Bu. Lantas tujuan pembentukan Balkot Farm sendiri ini apa ya Bu? Ya, jadi memang kita ingin memberikan pelajaran ke masyarakat kita, bahwa untuk saat sekarang ini DKI Jakarta kita pembangunan pertaniannya tidak berbasis lahan, tetapi berbasis ruang. Seperti itu, makanya kemudian kita ingin semua masyarakat bisa belajar di sini. Berbudidaya sayuran apapun, kemudian nanti dilihat ada tanaman buah-buahan, seperti itu bisa di sini semuanya Mbak. Selain di Balai Kota DKI Jakarta, ada nggak sih lahan hijau produktif di tempat lainnya? Jadi setelah tahun 2019 itu diresmikan oleh Pak Gubernur, Balkot Farm seperti ini, program ini diduplikasi ke 5 wilayah. Jadi nanti kalau Mbak Rizka punya waktu ke kantor-kantor wali kota itu ada yang namanya Balkot Farm. Kalau di sini namanya Balkot Farm, itu Balai Kota Farm. Nanti kalau di wali kota ada yang namanya Balkot Farm JP, Balkot Farm JB sesuai dengan wilayahnya. Itu yang untuk pemerintah. Ada lagi yang menariknya, masyarakat DKI itu ternyata sangat respon dengan program-program urban farming ini, sehingga nanti kapan-kapan Mbak Rizka saya ajak lahan-lahan tidur kita itu dimanfaatkan oleh mereka untuk berbudidaya pertanian. Wow. Kemudian ada lagi yang lebih seru lagi, ada yang namanya ruang ketiga. Itu di kantor Dinas CKTRP lantai 2 itu digunakan bagaimana caranya kalau pegawainya gitu lagi capek lelah bekerja bisa menikmati seperti ini, tapi ada di lantai 2. Oh iya, berarti bisa buat refreshing ya Ibu. Betul. Jadi kalau secara angka, saya punya angka saat sekarang ini, by name by address itu 18.700 sekian penggiat urban farming. Nah itu ternyata naik. Dari tahun 2019 ke 2020 pada saat pandemi, kesukaan masyarakat kita untuk berkebun itu ternyata naik.
Wah, berarti antusias masyarakat sudah cukup tinggi Iya. terhadap urban farming ini Iya, ya, iya Ibu? betul. Tinggal kami Oke. selaku Pemprov bagaimana mensupport mereka, semangat mereka itu saja. Oke, baik. Bu Eli, ini aku lihat kan di sini banyak banget nih ya jenis Iya. tanamannya. Aku boleh keliling lihat-lihat nggak sih, Bu? Ada Ayo, tanaman apa aja di sini? aku ajak keliling-keliling. Ini bayam Oh, belum siap. siap ditanam. Kalau yang ini cesim ini udah ini bisa caisim. ditanam. Iya. Wah, ini berarti pokcoy nih ya, Ibu Ini ya? ya. Ini kalau panen gini aja. Ini siap panen. Siap panen, oke. siap Ibu, panen selain seperti ada ini. pokcoy, saya mau lihat tanaman lainnya dong, Ibu. Oh iya, di sini ada metodenya. Nanti Mbak Rizka saya ajarin pakai barcode biar Barcode. membedakan dengan Wow. teknologinya. Untuk apa tuh, Ibu? Untuk tahu biar Mbak Rizka tahu. Oh ini jenisnya tanaman apa ya seperti itu. Nanti aku kasih tahu Oke, ya. yuk langsung kita lihat Ya. berarti. QR barcode berfungsi memudahkan pengunjung untuk mengetahui berbagai jenis tanaman yang ada di Balkot Farm. Pengunjung cukup memindai kode barcode yang terpasang di tiap tanaman. Setelah pemindaian berhasil, akan muncul rangkaian situs web atau URL. Setelah diklik, URL tersebut akan menunjukkan informasi mengenai jenis tanaman, lokasi tanaman, hingga kadar pH yang terkandung pada tanaman tersebut. Ini ada data apa aja, Ibu, sebenarnya yang ada di link Balkot Farm Barcode ini? tadi ya. Tadi kan kita lihat tuh Mbak Rizka, tadi ada yang namanya jenis tanamannya seperti Iya. itu. Kemudian yang terakhir adalah pH. Oke. Nah, pH-nya itu kita update setiap hari. Oh, oke. Biar apa? Biar cepat diketahui tanaman-tanaman ini kekurangan apa. Kemudian kita lakukan treatment. Oh, berarti kalau misalkan kadar pH-nya rendah bisa diapain Iya, gitu ya? ada Oh. perlakuan-perlakuannya. Oke. Kayak Ibu, ini aku lihat di sana juga ada kegiatan lain ya? Iya. Di sana nanti kita lihat ya, itu ada ibu-ibu seperti itu, anggota di sini yang sedang menyemai. Ayo, monggo, Oh, sekali oke, silakan. Halo, selamat sore. Selamat Bu sore, Latifah. iya, salam Ibu ini kenal. lagi ada kegiatan apa? Iya, hari ini di Balkot Farm itu setiap kegiatan ibu-ibu ya seperti biasa menanam, menyemai, menanam, memindahkan dan panen, begitu. Oke, ada 4 tahap berarti Ada 4 ya, tahap gitu. Kebetulan ini ada yang mau dipanen, jadinya kita harus Menyemai. semai lagi gitu, Mbak Desi. Nah, semayan sudah siap untuk mengisi yang kosong. Tapi untuk mengisi yang rumah bibit yang kosong, kita harus semai kembali nih. Jadi rumah bibit juga tetap penuh, gitu. Yang panen tetap dipanen, yang yang kosong kita siap kembali isi begitu. Oke, baik. Nih, Berarti ini berproses terus. seperti Jadi itu ya? tidak ada sempat kosong, jadi continue. Lantas ini manfaat apa saja yang sudah Ibu dapatkan? Yang pertama silaturahmi ya, silaturahmi dengan teman-teman semua tingkat di 5 wilayah ya. Mereka beda-beda ya perlakuan pertaniannya dan kita dapat ilmu dari mereka. Tuh, ada yang pengatasan hama gitu yang tadinya kita nggak tahu jadi kita jadi tahu gitu. Saling berbagi informasi dan berbagi ilmu tentang pertanian gitu. Oke, ini berarti berbicara mengenai pertanian, pastinya kan ada hasil panen ya, Iya. Ibu. Lantas ini hasil panennya nanti dikemanakan saja, Ibu? Selain dijual di sini, juga dibikin olahan. Oke. Gitu. Nanti kita lihat saat ini. Yuk kita lihat panen sekarang ya. Oke, baik. Yuk kita cek. Yuk. Nah, inilah yang sudah siap dipanen, Oh, ini pakcoy. hasil panennya. Gitu. Nanti saya coba bantu Boleh, panen ya, boleh. Ibu. Silahkan coba Ini panen. dicabut semua. Dicabut semuanya, Sama ininya? netpotnya. Iya, bawa. Oke. Bawa. 2 atau 3. Oke, lalu ini Boleh, biasanya siap. habis panen begini dikemanakan? Ah, kita bikin selain dijual dalam keadaan segar begini, dan kita juga bisa bikin namanya smoothies pakcoy. Wow, Rasanya seperti jus alpukat. Tidak akan bisa bedakan antara jus sayuran dengan alpukat. Berarti Keren. saya mau ya, Ibu Boleh. cobain. Ayo, silahkan. Oke. Ya, nih Bu, tempat pembuatan smoothies pakcoy ya. Oke, Ini berarti- pakcoy yang sudah dipotong-potong. Ini dulu tentunya ya. Oke. Ini ada yang udah dipotong-potong. Sayur pakcoy yang sudah dipanen ternyata dapat diolah kembali menjadi sejenis minuman jus atau smoothies. Caranya pun sangat mudah. Pertama, masukkan es batu sesuai selera ke dalam blender. Kemudian masukkan 3 sendok makan tape singkong, 3 sendok makan kental manis,
dan 3 sendok makan creamer. Setelah itu masukkan daun pakcoy yang sudah dicuci bersih dan diiris-iris. Kemudian masukkan 200 ml air. Semua bahan kemudian di blender hingga halus. Nah, smoothies pakcoy kini siap dihidangkan. Silahkan dicoba. Oke, berarti saya coba ya Ibu. Gimana coba rasanya? Nah, pemirsa, ini dia smoothie pakcoy. Saya cobain ya. Gimana rasanya? Kayak alpukat. Nah, ya. Ini sayur ya? Sayur. Sayuran sawi pakcoy. Enak pemirsa. Sampai habis. Saya boleh minta lagi, Bu? Boleh dong. Oke, nih selain kita bikin smoothies, nih kita pasarkan juga nih ada mini bazar nih. Oke. Tuh, kebetulan udah rame nih ya. Kita kan yang udah mulai tanya sayuran dan juga ada olahannya, ada kunyit jahe. Bisa sampai Begitu. Jadi kalau Oke, baik. Nanti saya coba lihat ke sana deh ya, Ibu. Iya, Oke, silakan. makasih, Ibu. Nah, pemirsa, di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, bercocok tanam sudah tidak lagi mustahil untuk dilakukan. Warga di perkotaan sudah dapat memanfaatkan lahan terbuka hijau dengan berbagai metode dan teknologi pertanian. Selain melestarikan lingkungan, urban farming juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sekarang saya mau bagi-bagi smoothies dulu ya. Dari Jakarta, Rizka Dior, Yudi Permana, Agus Dwi melaporkan. Smoothie. Ibu mau smoothie? Oke, Ibu. Iya, bukan pokcoy. Oh, pakcoy. Iya, bapaknya mau smoothie.